Assalamualaikum. Weh, kawan lama nih. Ada apa? Hah? Biasa. Ini gini, ente mau kemana nih ceritanya? Hah? Mau kerja? Ganggu kan nih? Iya, ada. Ya gini, kita kan ada perlu nih ya. Nah, saudara kita ada yang hajat. Saudara kita ada yang hajat. Jadi kita dengar informasi ya dari temen, dari yang udah pernah lah pakai jasa, katanya istri ente bisa bikin henna ya. Ada bisa. Memang bisa di minggu besok bisa nggak tuh kalau kita mau pakai ya biasa kan? Tanya orang itu deh. Oh ya, kita kan cowok ya. Jadi bro, gini ya, kita main ke sini ke rumah teman saya, saudara Hendrik nih. Saya dengar dari informasi dari teman-teman, dia tuh istrinya itu punya kerajinan yang disebut henna ya. Nah nanti di minggu yang akan datang ini kan saya punya adik nih mau hajat, jadi mau jadi pengantin lah. Nah biasanya tren anak muda sekarang itu ada yang namanya henna. Nah untuk jelasnya saya juga nggak paham karena kita cowok ya. Ya. Ini istrinya Bapak Hendrik nih ya, teman saya. Nah istrinya, jadi gini teh, nanti kan, oh ya kita masuk dulu bro ya. Kita ikutin dulu. Ya biasa gitu kan teh. Saya kan sebenarnya dapat kabar dari teman, dari umumnya lagi tren sekarang kan. Secara umumnya itu hanya ukiran ya. Ukiran ya. Ukiran yang lebih dikenal itu lebih di India biasanya di dalam pernikahan itu semacam ada ciri khas kita mahendi. Oh mahendi ya. Dan baru masuk ke Indonesia itu baru 3 tahun belakangan ini. Nah henna itu sebenarnya kesenian ya, kesenian ukir yang sekarang udah masuk ke Indonesia dan sekarang udah lagi viral di kehidupan kita. Iya banyak lagi tren ya lagi sekarang ya. Oh iya. Dia henna itu ada dua versi, ada yang marun, ada yang putih. Yang putih itu seperti saya yang pakai ini. Oh jadi gini bro ya. Nah kalau yang belum tahu nih, buat cowok sih mungkin banyak kan yang nggak tahu, tapi bagi cewek pasti tahu ya. Nah kayak yang di Tete pakai. Biasanya pembuatannya di H-1 ya. Oh iya. Nah kalau henna putih itu kita biasanya pembuatannya dari hari H-nya di paginya sebelum di make up. Oh. Kenapa sih ada perbedaan antara yang marun sama yang putih? Karena kalau yang marun itu karena dia nyerap ke kulit, Ya. ketahanan itu 1 minggu, sementara henna putih hanya ada di permukaan kulit. Jadi dia nggak dia nggak menyerap ke kulit, dia cuma ada di permukaan kulit. Dan kalau kita mau sholat dia harus dihapus dulu karena dia menghalangi. Oh iya, oke. Nah kalau untuk kekuatan ini kan ada gambar ini, untuk kekuatan itu sampai berapa hari teh semenjak pengantin lah ya, dari hari H sampai -1 sampai hari dia selesai, itu berapa hari kekuatannya? Kalau yang marun itu kekuatannya 1 minggu. Oh 1 1 minggu. mingguan. Belum hilang tuh? Belum, dia prosesnya memudar. Makin pudar, makin hari makin dipakai 3 hari 4 hari dia memudar. Kalau henna putih itu cuma 1 atau 2 hari tergantung jenis kulit sama aktivitas pengantin. Karena kan kalau putih itu memang enggak menyerap ke kulit, dia cuma ada di permukaan kulit gitu. Jadi dia kalau misalkan hilang udah nggak meninggalkan bekas. Tapi kalau henna marun itu kan karena menyerap ke kulit, jadi dia menimbulkan bekas. Oh iya. Bekasnya memudar. Oke, terus kalau misalnya gini ya teh, misalnya ada orang yang seperti saya nih kan mau minta jasa henna ini, itu bisa apa? Sebelum acara itu beberapa hari harus Ya. izin ini dulu ya, Booking ya. booking dulu ya. Nah terus kalau teteh ini selama ini untuk daerah mana aja yang untuk sekitaran kita? Kalau aku selama aku PNS sih alhamdulillah udah ibarat kata udah ada beberapa panggilan ya. Mungkin kalau dibilang paling jauh aku pernah masuk ke Jakarta. Oh pernah ya. Jakarta ini udah menerima job luar kota. Oh udah menerima ya. Tapi diseleksi dulu. Ketika memang ada yang
mau menggunakan jasa henna ini mungkin pertama harus booking dulu ya. Nah, 2 minggu sebelumnya ya, supaya disesuaikan jadwalnya ya. Oh iya, jadi buat temen-temen nih kalau yang ada yang minat henna nanti dengan siapa nih ya, itu kan pasti siapa sih gitu nanya. Perlu kenalan ya. Iya, nanti. Ya aku Husna Henna Art. Biasa orang kenal aku Husna Henna Art Parung ya. Oh, iya. Padahal tinggalnya di Ciseng. Ciseng. Nah, IG-nya ada? Ada. Oh, iya. Aku punya Instagram namanya Husna Henna Art Parung, Facebook juga sama Husna Henna Art Parung. Jadi buat kalian yang mau lihat gambar-gambar di galeri, boleh banget lihat di Instagram aku Husna Henna Art Parung. Di situ udah banyak desain yang aku udah buat. Iya, ini pokoknya buat cowok-cowok ya harus tahu juga ya, karena ada acara pernikahan, ya itu mungkin ya buat perempuan pasti tahu lah, karena ini lagi hit banget ya, namanya henna itu bukan hal yang tabu kita bicarain gitu loh proses pembuatannya. Oke, ikutin aja bro. Yang masih penasaran gimana apa sih alat-alatnya kalau untuk ngerjain henna, ini aku kasih tahu. Kalau kita untuk pembuatan henna putih, pasti dasarnya henna putih kan yang kita pakai, terus aksesoris, lem dan teman-temannya. Nah kalau untuk materialnya aku gambarin sebentar ya. Ini hanya teknik dasar untuk pengukirannya. Nanti lebih lanjut lagi lihat di YouTube ya. Ini hanya sampel aja. Pertama kita ukir. Ukirnya itu bebas, mau pakai desain atau gambar apapun sesuai dengan kemauan sendiri. Biasanya kalau aku itu kalau ada panggilan itu biasanya lebih ke pengantinnya milih desain, nanti dikirimin desainnya mau pilih yang mana, nanti baru pas aku datang langsung kita ukir gitu. Dan sekali lagi henna white itu adalah henna semacam kayak body fighting gitu yang waterproof, dia nggak nyerap ke kulit, dia cuma ada di atas permukaan kulit. Jadi kalau buat yang ukti-ukti yang lagi sholat itu dihapus ya. Terus banyak pertanyaan gini, henna putih itu biasanya bisa dipakai sholat nggak sih kak gitu. Kalau menurut aku karena dia ada di permukaan kulit, jadi dia menghalangi air wudhu masuk. Tapi tergantung keyakinan masing-masing ya guys. Ada yang pakai henna putih itu bisa sholat, dia yakin dia air wudhunya masuk. Ada yang kayaknya harus dihapus dulu deh karena menghalangi air wudhu masuk. Ya tergantung keyakinan masing-masing ya. Dua jenis, ada yang marun sama yang putih. Hubungan ini lagi coba yang putih dulu. Warna dasarnya memang warna marun sama putih, tapi yang marun itu ada kombinasinya, kayak semacam ada request misal dari pengantin, aku mau yang warna dong gitu kan, nanti bisa kalau kita kombinasiin yang warna yang putih juga bisa kita kombinasiin, kadang kita pakai glitter dan aksesoris lainnya, jadi kelihatannya lebih murah. Biasanya etalase pembuatan henna white itu sekitar 1 jam sih, 1 jam, tapi tergantung desain yang dipilih ya, dari 1 jam bisa 2 jam tergantung situasi kita. Tapi etalasenya karena 1 jam. Dan proses pengeringannya juga nggak terlalu lama. Henna putih itu karena dia langsung kering, beda sama yang marun. Kalau yang marun butuh proses 1-2 menitan dia untuk kering.
contoh ukirannya untuk henna yang simple. Tadi udah diukir juga, tinggal finishing. Tapi kalau mau lihat lebih lanjut lagi bisa lihat di channel YouTube aku ya, nanti kita post videonya. Nah, gitu guys. Mungkin sudah lihat ya cara henna gimana. Mungkin ini menurut saya sih butuh keahlian ya Teh ya. Ada sekolahnya apa gimana tuh awal-awal tahu? Ya kan ini kan mengukir ini kan luar biasa detailnya gitu ya. Ada sekolah khususnya gitu Teh? Kalau untuk sekolah khusus privat mungkin ada. Oh ada ya sekarang ini ya. Ini banyak. Juga banyak yang pada buka kelas, dan aku juga di DM banyak banget yang pengen minta ayo dong buka privat kelas henna gitu. Cuman karena memang waktu, keadaan dan tempatnya yang mungkin belum bisa. Iya. Makanya belum sempat nih mau buka kelas privat. Kalau untuk aku pribadi, untuk bisa henna itu nggak melalui proses Sekolah gitu. ya, paling lebih ke otodidak kali ya. Karena waktu itu sempat lulus sekolah gitu. Kalau flashback lagi, mau sekolah mau kerja di mana gue? Oh gitu kan. iya. Terus pas udah ngelamar kesana kesini, akhirnya nggak ada yang diterima kan? Itu kan bingung mau kerja apa ya. Akhirnya karena memang kalau henna itu memang senang karena lebih. Oh udah nggak ada syarat tertentu nggak kalau kita mau menekuni? Mungkin teman-teman ya yang cewek nih senang, karena kan kalau kita lihat trennya sekarang itu setiap pengantin ya terutama perempuan itu pasti di sininya itu ada ukiran, dan itu membuat saya itu membuat jadi seninya itu lebih kena gitu ya. Nah itu buat teman-teman kalau mau ada yang ya dia sekedar hobi mungkin ya, itu syaratnya harus ada menguasai beberapa motif apa enggak gitu? Kalau untuk henna sendiri sih yang penting sabar sama istiqomah aja. Oh tingkat kesulitannya mungkin ada ya? Kalau untuk sekarang sih yang nggak bisa ada skill henna atau ngegambar juga bisa henna, asalkan dia sabar, istiqomah, terus belajar, terus berlatih. Apa sih yang nggak bisa kalau kita udah ikhtiar gitu. Oke, mungkin buat teman-teman nanti suatu saat ya si Teteh ini kalau emang ya ada waktu yang pas mungkin dia bikin sekolah gitu ya untuk dasar ya. Mungkin kan sebagai seorang perempuan mungkin punya kelebihan untuk ya sekedarnya untuk menunggu suami kerja atau sambil ngasuh anak ya kan, ini bisa kita pelajari. Nah ini coba suaminya nih Bos Hendrik ini, aduh kita terima kasih ya. Jadi setelah saya main ke sini saya tahu juga ya bahwa istrinya itu punya jasa ini. Mungkin sekalian juga buat teman-teman mungkin ada yang mau ya perlu jasa dari si Teteh, nanti bisa nomor WA-nya ada gitu. Ada nomor WA-nya ada. Nanti kita taruh ya di bawah ini, nanti di deskripsi pun saya taruh ya nanti nomornya, ya bisa langsung WA langsung. Mungkin kalau masih sekitaran sini ya, karena kan bagaimanapun jarak itu. Sahabat Ronial ya, Ronial Maribari Channel semuanya ya, nanti khusus ya, mungkin awal perdana ya kita langsung live ketemu. Mungkin nanti kita bisa ikut ke lapangan langsung. Nah kita bisa bersosial bagaimana caranya menghenna di tempat langsung. Ada izin ya, kayak ada pengantinnya. Nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan lain kali kita akan live atau kita langsung ya bersama Teteh ya. Oke, buat teman-teman sampai jumpa di vlog saya. Halo buat teman-teman yang mau tahu kelanjutannya